Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GPI Adonai. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan kesempatan yang indah dan baik untuk kami, di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan roh pengertian, pemahaman bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan memberikan pertolongan, perlindungan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara-saudaraku sudah jenuh yang beribadah di rumah saja. Tapi tidak mengapa, karena bukan hanya kita saja yang mengalami hal ini. Semua umat yang percaya kepada Yesus, khususnya di negara kita Indonesia ini, mengalami hal-hal yang sama. Namun, kita tetap mengambil hikmahnya dan kita percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi, itu semua atas kedaulatan Tuhan, dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Semuanya berada dalam pemantauan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau anjuran-anjuran dari pemerintah sudah memberikan kepada kita supaya kalau kita keluar rumah harus memakai masker. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun. Dan berjemur dan jangan lupa berolahraga. Itu benar sekali untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Kita harus mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Bahkan PSBB yang sudah diberlakukan itu pun kita harus jalankan. Dan pada saat ini tidak kalah pentingnya apa yang saya ingin sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Memang kita berada dalam situasi kondisi yang sulit. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, perhatikanlah bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Mungkin inilah salah satunya kita menghadapi dan kita masuk di dalam masa yang sukar itu. Masa yang sulit itu. Sulit untuk kita bekerja. Sulit untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sulit bagi kita untuk bepergian. Bahkan sulit bagi kita mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Sulit bagi kita untuk mendapatkan uang. Sehingga banyak mempengaruhi kehidupan kita. Namun tidak kalah penting dari apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Pada saat ini saya mencatat beberapa hal penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, untuk kita taati dalam kehidupan kita. Dikala kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Dan kita percaya, kita yakin, tidak selamanya kita akan menghadapi ini. Tidak selamanya Tuhan akan membiarkan kita. Kalaupun Dia izinkan itu terjadi kepada kita, tapi Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan juga akan memberikan kemampuan kepada kita. Oleh karena itu, kita yakin dan percaya bahwa kalaupun saat ini kita sedang berada di rumah saja, tidak mengapa. Percayalah, kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan imun tubuh kita, selalu dianjurkan apa? Minum atau mengkonsumsi vitamin C dan E. Nah, tidak kalah pentingnya supaya imun kerohanian kita, supaya iman kita tetap kuat, kita pun perlu dinutrisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Apa nutrisi yang akan menguatkan imun kerohanian kita? Saya berikan kepada kita yang pertama, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam. Dan yang kedua, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah namanya dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, ada kekuatan tersendiri. Kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, ada kekuatan sendiri yang keluar dari dalam kehidupan kita. Dan ada sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, kita harus memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Dengan apa yang kita hadapi ini, jangan itu membuat kita bersungut-sungut. Dan jangan juga di dalam doa kita seolah-olah kita memerintah Tuhan. Seolah-olah kita mau memasukkan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa kita mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mohon ampun senantiasa kepada Tuhan. Bukan tidak mungkin kita setiap hari melakukan dosa. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, mungkin saja kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saja melalui dosa ucapan kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selalulah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang kelima, Bapak Ibu, nah ini mungkin penting sekali buat kita. Yang kelima itu adalah kalau dalam untuk raga kita sehat, perlu kita berolahraga. Yang pertama di dalam kehidupan kita yaitu olah pikir. Olah pikir itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena jikalau pikiran kita sudah tidak tenang, kalau pikiran kita sudah mulai memikirkan yang aneh-aneh, akan mengganggu juga kesehatan kita. Akan juga mengganggu kekuatan iman kita. Itulah sebabnya saya catat di sini perlu olah pikir. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini saja yang kita pikirkan. Apa yang enak, apa yang sedap didengar. Nggak usah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang dapat kita pikirkan. Berpikirlah sederhana, berpikirlah positif. Baik terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri. Berpikirlah apa adanya. Jangan berpikir aneh-aneh supaya iman kita tetap sehat. Kalau kita berpikir di luar sana, aduh kita nggak mampu, kita nggak mungkin. Tetapi berpikirlah begitu rupa. Berpikirlah apa adanya. Berpikirlah senantiasa positif terhadap semua orang yang di sekeliling kita. Supaya kedamaian,
kesejahteraan tercipta di tengah-tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian saya catat di sini untuk imun kita tetap kuat, kita berolah kata. Mengapa saya katakan penting olah kata? Karena kata-kata kita adalah doa kita. Mungkin sering kita mendengarkan apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan doa. Adalah doa. Dan apa yang terucap dari mulut bibir kita ini, itu meluap dari hati kita. Dan dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita berkata, aku kuat, maka itu akan terjadi pada kita. Aku pasti bisa, maka itu akan terjadi kepada kita. Tetapi kalau kita berkata, aduh, saya nggak bisa, gimana ya? Ya nggak bisa. Aduh, sudah nggak bisa deh dirubah. Kelakuan saya, sifat saya memang udah begitu. Oh ya sudah. Karena kalau memang apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi, iman kita akan lebih kuat kalau kita berkata seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang itu benar. Segala perkara kita bisa tanggung. Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan yang dari Tuhan. Terdapat dalam Filipi pasal yang 4 ayat ke-13. Jadi Bapak Ibu, kita olah perkataan kita. Dan Paulus juga berkata dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada kata-kata yang menyebalkan keluar dari mulut kita. Jangan ada kata-kata yang merendahkan, yang meremehkan, yang melemahkan orang lain. Apalagi terhadap anak-anak kita. Tetapi berikanlah kata-kata yang membangun. Seperti apa yang dikatakan Paulus. Tetapi pakailah perkataan yang baik dan benar. Yang baik dan benar, yang dapat membangun, yang dapat menguatkan, yang mendorong, membangkitkan semangat. Itulah yang akan kita ucapkan. Dan dalam Kolose pasal 6, Kolose pasal 4 ayat yang 4 ayat 6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Janganlah perkataan kita itu hambar. Jangan perkataan kita itu sia-sia. Tetapi biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita membawa kasih karunia bagi para pendengar. Siapapun yang mendengarkan kita. Orang manapun yang akan mendengarkan kita. Baik yang di samping kanan, kiri, muka, dan belakang kita. Baiklah, terlebih di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Karena apa? Kita ke dapur ketemu yang serumah, ke depan ketemu yang serumah, di ruang depan, di mana? Itu aja yang kita lakukan setiap hari. Dan itu juga yang kita hadapi setiap hari. Tapi percayalah, kalau kita senantiasa menjaga hati dan pikiran dan mulut kita, kita pasti dapat melewati semua apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baiklah kita senantiasa menjaga perkataan kita, dan biarlah perkataan kita menjadi doa di dalam kehidupan kita, yang walaupun sesungguhnya ada saja yang menjengkelkan kita, ada saja kelakuan-kelakuan yang membuat kita dongkol sehingga ingin mengeluarkan kata-kata yang tetapi jangan, hentikan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan dan juga kepada anak-anak dan seisi rumah kita. Puji nama Tuhan. Lalu
Olah yang ketiga saya mencatat di sini adalah olah emosi. Olah emosi mungkin adalah olah yang mungkin sulit kita lakukan. Tetapi kalau kita berniat untuk mengolahnya, pastilah kita mampu. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 demikian dikatakan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, emosi ini sering dikaitkan dengan marah. Ya, biasanya emosi yang negatif ya. Tetapi kalau emosi yang positif tentunya bersukacita, bergembira riang, bersuka hati karena keberhasilan, karena kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau emosi yang dikatakan emosi negatif, yaitu marah-marah, ya kan, tidak senang dengan orang, membentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, tinggalkan amarah itu, tinggalkan emosi itu, supaya kita nggak berdosa kepada Tuhan. Karena kalau emosi kita adalah emosi yang negatif, itu berbahaya. Karena itu akan membawa kepada kejahatan. Janganlah kita mengizinkan iblis untuk masuk di dalam emosi kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan roh kelemah lembutan kepada kita, agar kita mampu menguasai emosi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi kalau kita marah-marah? Sebetulnya kita sendiri yang sakit. Sebetulnya kita sendiri yang akan mengalami akibatnya. Tetapi pada hari ini, agar kita senantiasa mengalami kekuatan dan mengalami proses yang dari Tuhan, hingga sampai saat ini kita, kalaupun kesehatan kita mulai mungkin sudah agak terganggu, tapi percayalah, janganlah karena emosi, ya kan? Kalau emosi kita timbul, kita marah, akhirnya kita memendam, akhirnya sakit kepala, akhirnya nyesak di dada, akhirnya turunlah ke lambung, akhirnya penyakit mah, dan timbullah penyakit-penyakit yang baru. Tapi itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Tuhan akan melindungi kita. Kita akan selalu percayakan hidup kita kepada Tuhan. Emosi yang negatif berbahaya. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Penulis Amsal juga berkata, jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tinggalkan amarah itu. Kemudian, waspadalah terhadap iblis. Karena iblis itu bagaikan apa? Bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang membuka mulutnya, yang sedang mencari mangsanya. Siapa kira-kira orang yang sedang emosi? Siapa kira-kira dan di manalah dia ya? Dia berkeliling mencari dan mencari. Dia akan mencari orang yang akan dapat ditangkapnya. Nah, jikalau kita dalam keadaan emosi, dia akan datang dan mengintai kita. Sedikit kita mulai emosi, dia akan langsung tangkap dan hap! Kita akan ditelannya dan kita akan berbuat dosa. Dan hati-hati, iblis, pekerjaan iblis tidak senang melihat kita dalam keadaan damai. Iblis tidak akan senang melihat kita sukacita. Iblis tidak senang kalau melihat kita kuat, sehat. Tapi iblis senang kalau kita dalam keadaan sakit, keadaan lemah, dan dalam keadaan kekurangan. Itu maunya iblis. Tetapi maunya Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, kita senantiasa sehat, kuat di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu,
Dalam hal ini, apa yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini, biarlah kita senantiasa boleh renungkan di dalam kehidupan kita, supaya di dalam saat kita menghadapi masa-masa COVID-19 ini, kita tetap kuat. Berolahraga, olah kata, olah emosi, dan olah pikir. Berpikirlah positif. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, senantiasa tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Minta Roh Kudus senantiasa menguatkan kita. Maka kita akan kuat. Dan kehidupan, iman kita senantiasa dikuatkan. Untuk melengkapi nutrisi iman kita, untuk melengkapi nutrisi kerohanian kita pada saat pagi hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa roh-roh jahat di udara? Mungkin salah satunya adalah corona ini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Di minggu yang ke-6 di masa-masa COVID ini, percayalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Selamat berolahraga, selamat berolah pikir, selamat berolah kata, selamat berolah emosi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan melingkupi kami dan akan memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Engkau yang terus menutrisi kehidupan kerohanian kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami akan senantiasa bersyukur atas apa yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami seluruh jemaat GPI Adonai. Terpujilah kiranya Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya.